solihin masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekuatan, kesempatan, amal, dan umur serta walafiat sehingga kita masih dapat menghadiri majelis sholat subuh ini. Mudah-mudahan agar kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh pagi ini kita akan lanjutkan kajian surat Maryam yang menceritakan tentang keajaiban-keajaiban proses kelahiran putra dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam yang diceritakan dalam surat Maryam di paragraf pertama adalah melihat keajaiban yang terjadi pada mihrab yang dihuni oleh Maryam. Maryam adalah putra seorang ulama terkemuka dari Bani Israil yang bernama Imran. Karena Nabi Zakaria alaihissalam melihat keponakannya ini mendapatkan rezeki, mendapatkan buah-buahan tanpa melalui perantara yang wajar, di mana ketika musim panas datang buah-buah segar yang harusnya ada di musim dingin. Ketika musim dingin datang buah-buah segar yang harusnya ada di musim panas. Sesuatu yang sangat ajaib yang tidak langsung oleh Nabi Zakaria. Sementara Nabi Zakaria sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, memasuki usia yang sangat digambarkan tulang-tulangnya telah rapuh, kemudian tenaganya sudah sangat lemah, suaranya sangat kecil, tidak sanggup lagi berkata keras, rambut di kepalanya sudah beruban semua. Selama ini tidak pernah meminta untuk mendapatkan anak, karena sadar dirinya sudah sangat tua, istrinya seorang yang mandul. Tetapi begitu melihat kejadian yang begitu luar biasa, akhirnya dia memberanikan diri untuk bisa mendapatkan seorang putra. Akhirnya doanya dikabulkan Allah dengan lahirnya seorang putra yang akan mewarisi kenabian, mewarisi kerasulan, mewarisi risalah yang dibawa oleh Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Yahya lahir ketika orang tuanya sudah sangat sepuh, ketika ibunya sudah tua dan mandul, tetapi dengan keajaiban Allah semua bisa terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kisah selanjutnya lebih ajaib lagi. Kisah selanjutnya lebih ajaib lagi. Akan kelahiran seorang putra dari Nabi Isa alaihissalam, dari seorang rahim, seorang ibu yang tidak memiliki seorang suami, yaitu kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari ibunda Maryam. Akan dibacakan ayatnya untuk kemudian kita ambil begitu besar manfaatnya dari surat Maryam ini. Lebih-lebih ketika di bulan ini sebagian orang sedang merayakan hari raya mereka, tentang bagaimana perilaku, sikap, dan keyakinan mereka terhadap Maryam, perilaku, keyakinan dan sikap mereka, keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Ruhul Kudus. Jadi ada tiga aktor yang berperan dalam surat ini. Aktor pertama adalah Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut sebagai ruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat dan juga ruh, malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Ruh itu artinya yang menghidupkan. Bapak Ibu bisa bernafas pagi ini jalan ke masjid karena ada ruh. Ruh itu artinya yang menghidupkan. Malaikat Jibril disebut ruh karena dia menghidupkan hati-hati orang beriman dengan turunnya Quran. Andai di dunia ini tidak ada Quran, maka sama saja dengan kematian. Bapak Ibu bisa ada ruh, bisa hadir di sini karena punya ruh. Ruh yang menghidupkan hati itu Al-Quran.
Dia yang membawa Al-Quran, dia yang membawa kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Bapa di surga. Tuhan Bapa di surga itu adalah Allah SWT, Allahnya kita. Roh itu malaikat Jibril yang meniupkan roh kepada Maryam sehingga lahir seorang nabi terakhir yang bernama Isa alaihissalam. Setelah roh, kemudian Tuhan Bapa, yang terakhir yang ketiga adalah ya Isa sendiri sebagai Yesus bagi mereka anak Tuhan. Alhamdulillah. Jadi ada 3 elemen Trinitas itu kan. Rohul Kudus yaitu yang meniupkan roh kepada rahimnya Maryam yang nanti akan lahir Isa. Yang kedua adalah Allah SWT Tuhan kita yang mereka sebut sebagai Tuhan Bapa di surga. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Isa sendiri. Keyakinan ini harus dipahami oleh setiap muslim bahwa keyakinan seperti itu adalah sesat. Tuhan Maha Esa, Tuhan Allah Qul Huwallahu Ahad, lam yalid walam yulad. Jangan kemudian ada yang mengatakan semua agama sama. Sama dari mana? Tuhannya beda, cara ibadahnya beda. Mungkin muamalahnya sama, mungkin. Kalau muamalahnya bisa sama, tapi ibadahnya berbeda. Apalagi bicara soal ketuhanan, jelas jauh sekali berbeda. Tuhan kita Allah, Esa, Tauhid. Tuhan mereka banyak. Tuhan kita tidak bisa dilihat secara mata. Mereka punya patung. Bagaimana mau bisa sama? Jadi jangan kemudian terkecoh, Bapak Ibu sekalian, dengan slogan propaganda yang mengatakan semua agama sama. Beda. Inna dina indallahil Islam. Ini penting sekali, jangan sampai kemudian umat Islam dibodoh-bodohi dengan slogan propaganda semua agama sama. Islam, bagi Islam dia yang paling benar Islam. Bagi Islam yang paling benar Islam. Orang lain mengatakan agama yang paling benar silakan, tidak ada masalah. Lakum dinukum. Ini penting sekali. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Ayat yang ke-12. Ini setelah kehadiran Nabi Isa, Yahya. Wahai Yahya, ambillah Taurat biquwwah dengan kekuatan, dengan kuat, segenap daya dan kemampuan. Kalau dalam konteks kaum muslimin ya, ambillah Al-Quran, peganglah, pelajarilah, pahami isinya dengan segenap kesungguhan. Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk mengambil kitab Taurat, kelanjutan risalah dari Nabi Musa alaihissalam dengan kekuatan. Wa atainahu hukma sabiyya. Maka kami berikan kepada Yahya hukum-hukum sabiyya ketika dia masih kanak-kanak. Dalam riwayat, satu-satunya nabi yang sudah diangkat menjadi nabi rasul ketika masih kanak-kanak itu Yahya. Nabi Yahya itu diangkat menjadi rasul ketika dia masih kanak-kanak. Dengan diberikan begitu banyak hikmah kenabian, sejak kecil sudah paham Taurat, ahli kitab, ahli kebaikan. Sudah boleh dibilang ustadz sejak masih kecil. Kalau zaman sekarang, sudah ustadz sejak masih kecil. Jadi keistimewaan Nabi Yahya itu disebutkan diangkat oleh Allah sejak diangkat menjadi nabi saat dia masih kanak-kanak. Kecerdasan Yahya di atas rata-rata orang pada masa itu. Terlihat sejak kecil sudah diberikan gelar kenabian. Itu Yahya, putra dari Nabi Zakaria yang didapatkan ketika orang tuanya sudah sepuh, lanjut, bahkan ibunya mandul. Yang pertama, orang dengan mempelajari kitab sungguh-sungguh akan diberikan kecerdasan ketika masih kecil. Jadi kalau bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren ketika masih kanak-kanak, gak usah khawatir, pasti pintar. Ini jaminannya. Yang memegang kitab dengan kuat, pelajari Al-Quran dengan baik, masuk pesantren tahfidz jadi orang paling cerdas. Jadinya Allah SWT sebutkan dalam surat Maryam ayat 12. Yang kedua, wahana min ladunna wa zakat, akan menjadi orang yang hananan, akan diberikan
belas kasihan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan kesucian dari dosa-dosa. Jauh dari kenakalan remaja, jauh dari tawuran. Ada nggak terdengar pesantren A menyerbu pesantren B? Ada santri kelahi dari santri A, santri B menyerbu pesantren. Ada nggak terdengar itu? Tidak ada. Tidak ada. Madrasah A menyerbu madrasah B, ada nggak? Ini menunjukkan bahwa Allah akan berikan hikmah, berikan kebaikan, berikan rahmat, kesucian, dan bahkan ada jaminan yang ketiga, wa kana taqiyya, dan dia tumbuh menjadi anak yang bertakwa. Jadi kalau bapak ibu mendidik anak dengan baik, mengajari Al-Quran dengan baik, akan dijamin hananan, diberikan belas kasihan dari Allah, ketakwaan dari sejak mulai kanak-kanak. Yang keempat, ayat ke-14, wa barram biwalidayhi, akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya itu dilakukan oleh Yahya sejak dia masih kecil, walam yakun jabbaran asiya, dan sekali-kali dia bukan orang yang sombong dan juga bermaksiat. Jadi ilmunya tinggi, ketakwaannya bertambah, tapi semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu gambaran idealnya pendidikan yang dilakukan dengan baik untuk memperdalam agama, seperti yang dilakukan oleh Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Walam yakun jabbaran asiya, dan Yahya bukan menjadi seorang yang sombong dan bukan menjadi orang yang durhaka. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mendidik anak-anak dengan pendidikan takwa yang benar, pendidikan agama yang baik, pendidikan Al-Quran yang baik, supaya apa menjadi anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara ketakwaan yang paling utama adalah bakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, perintah Allah yang langsung di dalam Al-Quran menempati posisi urutan kedua setelah perintah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan musyrik sedikit pun kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbakti kepada Allah, menyembah Allah urutan pertama, perintah keduanya adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi menempati posisi kedua perintah setelah perintah menyembah Allah. Berarti orang-orang yang selalu memiliki pengetahuan yang benar, pasti dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana peribahasa Melayu ya, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi semakin ada isinya, seseorang itu semakin rendah hati gitu Pak. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, selalu merasa bahwa dirinya masih banyak kekurangan, merunduk, merendah, tidak tidak berbuat maksiat, tidak angkuh, tidak mengejek. Yang lebih penting lagi, tidak merendahkan orang lain. Jangan baru belajar Iqra 1 sudah berani menyalahkan yang sudah Iqra 6 gitu. Kira-kira gitu. Baru belajar Iqra 1, alifnya aja belum lurus gitu. Tapi sudah berani menyalahkan yang Iqra 6 misalnya, itu sudah Al-Quran. Itu sekedar gambaran bahwa seringkali orang justru ilmunya masih cetek, masih rendah, tapi justru sudah terlalu banyak menyalahkan orang lain. Harusnya tidak, harusnya semakin berisi semakin berunduk. Yang kelima, ayat ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida, selamat atasnya, selamat atas kelahiran Yahya. Wa yauma yamutu, dan selamat atas waktu kematiannya, meninggalnya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan selamat atasnya ketika nanti hari dibangkitkan kembali. Ada 3 waktu di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. 3 waktu itu adalah ketika lahir. Kenapa lahir setiap bayi menangis?
karena digoda oleh setan. Tidak ada seorang bayi pun lahir kecuali bersamanya digoda oleh setan. Maka orang tuanya mengazankan di telinga kanannya, mengiqomahkan di telinga kirinya, supaya dia dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, saat kritis yang kedua adalah saat kematian. Orang ketika mau meninggal itu akan dikerahkan segala upaya syaitan untuk menyesatkannya, untuk menjadikan ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka orang yang sedang sakaratul maut jangan ditinggal, bisikan di telinganya la ilaha illallah. Kondisi kritis ini Bapak sekalian, jika kita abai, kita lalai dengan kondisi saat kematian, bisa saja kita mati dalam keadaan maksiat. Bisa saja mati dalam keadaan kita ingkar kepada Allah, mati dalam perbuatan dosa. Terlalu banyak orang yang mati ketika sedang berjudi. Terlalu banyak orang yang mati ketika sedang overdosis. Terlalu banyak orang yang mati sedang maksiat. Mungkin saja dia meninggal ketika sedang tidak mengucap la ilaha illallah. Mungkin sedang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Maka harus berlindung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, sebab kematian seseorang itu menggambarkan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya selama ini. Atau na'udzubillah min dzalik, meninggal ketika dia bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Percuma mungkin saya tobatnya tidak diterima, percuma mungkin saya tidak diampuni dan seterusnya. Dan yang ketiga, kondisi kritis ketiga di mana kita sangat butuh pertolongan Allah adalah ketika nanti dibangkitkan, ketika hari kiamat tiba. Minum dulu ini. Bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka berkaca menyontoh kepada bagaimana Nabi Yahya alaihissalam ini mendapatkan begitu banyak keutamaan, tetapi ternyata juga dalam satu riwayat yang masyhur Nabi Yahya tidak tidak terlepas dari fitnah ya. Seorang Nabi juga tidak terlepas dari fitnah. Masyhur ini dalam beberapa tafsir disebutkan Nabi Yahya itu meninggal dibunuh. Jadi dalam satu riwayat disebutkan, walaupun diperselisihkan sahihnya, tapi ini masyhur, ada seorang wanita pezina yang suka kepada Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya tidak suka. Nabi Yahya tidak mau. Kemudian wanita ini benci dan dendam kepada Nabi Yahya. Tiba-tiba ada seorang raja yang menginginkan wanita pezina ini. Lalu wanita ini mengatakan, boleh menikahi saya, tapi maharnya adalah kepalanya Yahya. Maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Akhirnya dipenggal untuk maharnya si raja yang ingkar. Tapi ini menunjukkan bahwa riwayat itu walaupun masyhur menunjukkan tidak terlalu sahih, karena kan disebutkan dari sini selamat atasnya ketika lahirnya, ketika kematiannya, dan ketika nanti dibangkitkan kembali. Berarti kan kontradiktif dengan ayat ini ya, walaupun riwayat itu masyhur. Nah, ini kisah tentang Yahya, keajaiban kelahiran Yahya habis di ayat 15. Paragraf selanjutnya adalah tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Wadhkur fil kitab Maryam. Dan ingatlah yang tersebut di dalam kitabnya Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur, di sebelah masyrik, isyraq ya, di sebelah tempat matahari terbit. Ada yang mengatakan timur rumahnya atau timur dari Baitul Maqdis.
Ingatlah ketika Maryam mengasingkan diri, menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di timur. Riwayat menyebutkan Maryam ketika sudah diasuh, dipelihara, dididik oleh Nabi Zakaria, itu jarang sekali di rumah, selalu hilang, menghilangkan diri, mengasingkan diri di Baitul Maqdis, yang disebut satu tempatnya disebut dengan mihrab. Jadi hari-hari ada di mihrab. Kalau dia sedang berhalangan atau haid, dia pulang ke rumah. Begitu sudah suci, dia berangkat lagi ke masjid, ke Baitul Maqdis untuk bermunajat kepada Allah. Dikenal sebagai wanita yang sangat solehah, ahli ibadah, dididik dari seorang Nabi Zakaria, keturunan dari Nabi Musa, anak dari seorang ulama terkenal Bani Israel yang bernama Imran. Dia kerjanya ibadah. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran samiyya. Maka dia adakan tabir yang akan melindungi dirinya, lalu kami utus kepadanya ruh kami, malaikat Jibril maksudnya. Maka menjelmalah dia menjadi manusia yang sangat tampan. Kita masuki paragraf yang sangat ajaib. Kira-kira di sini kita gambarkan seperti sini ya. Kita gambarkan dia sedang berada di mihrab, ini mihrab, tempat dia menyendiri untuk beribadah pada Allah supaya tidak diganggu. Dibuatlah tabir. Ini pun di belakang buat tabir, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa masuk. Hanya sekedar mau memberi makanan, ngirim makanan. Tapi begitu ngirim makanan itu sendirian, itu aneh sekali. Dia mengasingkan diri, membuat mihrab, tempat tersendiri di Baitul Maqdis. Dia bikin dinding meja. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan datang di depan dia. Kebayangkan ya? Sendirian, nggak ada orang, dibuat tabir, lagi khusyuk ibadah. Tiba-tiba datang laki-laki tampan di depan dia. Kira-kira gimana? Kaget nggak? Qala Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Belum bicara apapun, belum ngomong apapun, yang pertama diucapkan adalah inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari godaan kamu. In kunta taqiyya, jika kamu orang bertakwa. Bayangkan, tidak pernah bertemu laki-laki, didatangi laki-laki, tampan ganteng, sempurna. Basyaran sawiyah itu laki-laki yang sedikit pun tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, sempurna, gantengnya, tampannya, tidak ada yang menandingi. Kalau di sini kira-kira sama dengan siapa ya? Pak Samri ini misalnya ya. Pak Samri ganteng, besar tinggi, tiba-tiba datang di depan dia. Lalu saking takutnya dia, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Rahman jika engkau benar-benar orang yang bertakwa. Sebetulnya Jibril itu sering ya menjelma dirinya menjadi laki-laki sempurna itu beberapa kali. Misalnya ketika memberikan wahyu kepada Muhammad, ya, selain dia menjadi dalam bentuk wujud aslinya, pernah juga datang dengan bentuk yang sangat tampan. Ini juga datang kepada Maryam ketika dia sedang sendiri dalam bentuk yang sangat tampan. Saking takutnya dia langsung menyebut, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku sangat berlindung kepada Allah dan semoga Allah melindungi aku jika aku seorang yang bertakwa. Jadi pemuda yang sangat tampan yang dalam sangat sempurna ini tiba-tiba datang di tempat di mana Maryam sedang melakukan munajat kepada Allah. Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dalam satu riwayat para ulama berpendapat sebetulnya Maryam juga punya hasrat terhadap laki-laki itu. Tapi hasrat itu langsung dilawannya, dibilangkannya dengan ucapan inni a'udzu birrahman. Aku berlindung daripada engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman.
Innama ana rasulur rabbiki lihabalaki ghulaman zakiyya. Saya ini tidak lain adalah utusan Tuhanmu, karena akan aku anugerahkan kepada engkau seorang laki-laki yang suci, seorang anak bayi laki-laki yang suci. Apakah kita? Lalu dia berkata, qala anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang putra? Kata Maryam dalam dialognya, bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang putra walam yamsasni bashar, sedangkan aku belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Wa ana aku bahagia, dan aku bukan seorang pezina. Kau katakan aku akan mendapatkan seorang putra yang suci, lalu bagaimana caranya? Sementara aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, bukan pula aku seorang pezina. Cara mendapatkan anak itu cuma dua: melalui pernikahan yang sah, digauli, dapat anak, atau tidak menikah, berzina, dapat anak juga. Dua-duanya saya enggak lakukan. Bagaimana ini? Terus bagaimana? Saya tidak pernah menikah, saya juga tidak pernah berzina. Kok bisa kamu datang mengabarkan saya bakal dapat anak, sementara aku tidak melakukan perbuatan itu? Gitu. Jadi ini adalah keterkagetan yang diucapkan secara spontan oleh Maryam ketika laki-laki itu ternyata mengabarkan dirinya akan mendapatkan seorang anak. Kalau saya tidak pernah menikah, kalau saya tidak pernah berzina, lalu bagaimana saya mendapatkan anak? Lalu kemudian mereka itu menjawab, qala kadzalika qala rabbuka wa ayyahi. Lalu kemudian mereka itu menjawab, memang demikianlah Tuhanmu telah memberikan firman-Nya kepadaku dan mudah bagiku untuk mendapatkan memberikan seorang putra kepada manusia, walaupun tanpa seorang ayah. Itu mudah bagi Allah. Itu sangat mudah bagi Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Wa lanaj'alahu ayatan lin-nas. Dan akan kami jadikan kelahiran putramu nanti menjadi ayat, tanda kebesaran Allah bagi manusia. Walaupun nanti terbelah, kelahiran Isa itu nanti terbelah menjadi tiga pendapat keyakinan akan lahirnya seorang laki-laki yang bernama Isa. Yang pertama adalah mengatakan bahwa itu anak Tuhan, seperti diyakini oleh saudara-saudara kita Nasrani. Yang kedua mengatakan Maryam telah berzina sehingga Isa itu anak haram, orang Yahudi. Orang Islam mengatakan dalam keyakinan akidahnya Isa itu adalah nabi sebagai nabi-nabi yang lain. Hanya saja proses kelahirannya ajaib, tidak melalui persentuhan seorang laki-laki dan perempuan. Warahmatan minna, dan menjadi rahmat dari sisi kami. Kelahiran Isa menjadi rahmat bagi manusia. Setelah kelahiran Isa itu kan banyak sekali ya disebutkan bahwa harimau bisa minum air bersama dengan serigala di satu tempat tanpa saling menyerang. Jadi ada kambing, ada rusa, di situ ada harimau, minum satu tempat yang sama. Harimau tidak menerkam kambing, tidak menerkam rusa. Begitu juga anak-anak menginjak-injak ular tanpa ular itu menggigit. Jadi ular itu buat mainan dan banyak lagi. Dan di akhir zaman nanti rahmat ini akan dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, dia akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, menyelamatkan manusia dari serangan Dajjal. Yang membunuh siapa? Nabi Isa. Itu rahmat dari Allah SWT. Jadi masih tersimpan rahmat itu hingga akhir zaman. Nanti pada saatnya dia akan turun ke bumi untuk mematahkan yang salib, membunuh babi-babi, dan juga membunuh Dajjal. Itu rahmat dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Wa kana amrun maqdiya, dan ini perkara sudah diputus. Allah sudah menetapkan takdir ini sejak 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan.
diciptakan. Ini sudah ketentuan Allah. Begitu selesai dialog antara Jibril dengan Maryam, kira-kira apa yang berkecamuk di kepala Maryam? Saya didatangi laki-laki, saya takut nanti dia melakukan sesuatu perbuatan tercela kepada saya sudah minta dia bertakwa, dan tahunya ternyata dia adalah malaikat. Bercakap-cakap pula memberikan berita bahwa dirinya akan hamil, padahal saya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Ini wanita suci ya, wanita suci yang pernah ada di muka bumi ini Maryam. Tapi dengan ketentuan Allah ternyata Maryam orang yang kemudian akan mendapatkan keturunan yang bernama Isa alaihissalam, menjadi nabi rasul yang ke-24 dalam keyakinan Islam. Nah, ayat ini sekaligus juga menjadi bantahan terhadap keyakinan orang Yahudi yang menuduh bahwa Maryam telah berzina. Berzina dengan siapa? Dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar disebutkan dalam Taurat itu telah menzinahi Maryam. Bayangkan betapa kejinya tuduhan mereka itu, betapa palsunya kitab yang mereka yakini benar itu. Karena ternyata dalam kitab mereka disebutlah bahwa Maryam telah berzina dengan seorang pemuda bernama Yusuf An-Najjar, sehingga kemudian mereka menyebut dalam Taurat Isa bin Yusuf An-Najjar. Bayangkan, kalau umat Islam menyebutnya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, bukan bin Yusuf An-Najjar. Lalu kemudian ayat ini juga menjadikan dalil bahwa tidak benar, tidak benar bahwa Tuhan itu tiga yang satu, Trinitas. Tuhan tetap Esa. Allah Subhanahu Wa Taala mau menjadikan perempuan itu hamil tanpa ada suami sangat bisa. Bahkan Nabi Adam tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, lahiran dan Nabi Adam ada di dunia ini menjadi nenek kita yang pertama. Ada tanpa proses, ada laki-laki, ada perempuan, tanpa ada laki-laki perempuan bisa. Apalagi sekedar tidak ada laki-laki, sementara rahimnya sudah ada. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi setelah peristiwa itu. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang mengandung mengatakan bahwa saya ditiupkan oleh malaikat, misalnya, saya mengandung, itu tidak akan mungkin, pasti bohong. Karena itu terjadi hanya sekali saja, yaitu kepada Maryam binti Imran. Fahamalathu fantabadat makanan qasiyah, ayat 22. Teruskan sedikit lagi. Maka kemudian Maryam mengandung. Tidak lama setelah pertemuan itu, Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dalam kandungannya dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Tadi menyingkir untuk beribadah ke Baitul Maqdis. Sekarang menyingkir lagi, jauh lagi dari Baitul Maqdis. Kenapa menyingkir? Kira-kira kenapa menyingkir? Malu. Dia hamil tanpa seorang suami. Menyingkir jauh. Faja'al makhaf. Rasa sakit yang sangat ketika melahirkan, ketika Isa dalam perutnya sudah mulai merontai keluar, maka dia bersandar di pokok kurma begini bersandar. Kita bayangkan bagaimana sedihnya seorang yang rajin ibadah, tidak pernah keluar rumah kecuali masuk ke Baitul Maqdis di mihrabnya, diasuh oleh laki-laki mulia bernama Zakaria, keturunan ulama besar Bani Israel yang bernama Imran, tahu-tahu hamil. Gimana kira-kira? Berat nggak bebannya? Berat sekali. Maka dia menyingkir ketika hamil sudah mulai besar dan kemudian dia akan melahirkan. Ya laitani mitu. Kata-kata yang keluar dari Maryam itu, ya Allah, andaikan aku mati saja. Andaikan aku mati saja sebelum ini, jadilah aku seorang yang tidak berarti dan dilupakan. Mati
sebelum hamil maksudnya. Kalau mati setelah lahir, setelah mengandung, nggak ada artinya kan, orang sudah tahu dia hamil. Mati sebelum hamil harusnya. Dia mengatakan orang itu ya, kalau sudah dalam posisi yang sangat susah, sedih, letih, capek, buntu, biasanya ngomong apa? Adik aku mati saja ya, benar kan? Mati saja ya. Tapi benar-benar mau mati kan ya? Benar-benar mau mati kan? Enggak mau mati. Dia kepengen mengakhiri keletihannya, kecapekannya, kesusahannya, bukan mengakhiri hidupnya. Betul nggak? Kalau orang bersusah banget ya, susah, sedih, malu, terkumpul dari satu. Tuh terus kemudian dia mati saja. Andaikan aku mati, bukan matikan saja saya, oh bukan. Andaikan aku mati, beda ya rasanya. Bukan dia minta mati, bukan. Andai saja aku mati sebelum ini, sebelum peristiwa kehamilan saya, waktu untuk nasiya manusia, dan aku menjadi orang yang tidak berarti lagi dilupakan, lupa dan dilupakan, sudah tutup buku. Tapi saya ini hamil, sekarang mau melahirkan, ya Allah mati saja andaikan aku mati sebelum ini. Itu ucapan seorang yang sudah mencapai kesulitan yang sangat dahsyat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Maka menyerulah dari bawahnya tempat yang rendah, dia mengatakan, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di dekatmu sebuah anak sungai yang mengalir. Haus, kelaparan, sedih, capek, malu melahirkan anak. Tiba-tiba ada suara, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, sungguh Tuhanmu telah menjadikan di belakangmu, di bawahmu itu sebuah sungai yang mengalir. Mukjizat pertama. Mukjizat pertama, di tempat kering kerontan, tandus, di bawah pohon kurma, kemudian ada air yang mengalir. Fahuzi ilaihi bijid'in nakhlah tusaqit alaihi rutuban janiyah. Maka goyangkanlah pangkal pokok kurma di arahmu, niscaya kurma itu akan menggugurkan kepada kurma-kurma yang ranum lagi mengkel. Pokok kurma itu nggak ada daunnya, dengan izin Allah ajaib, tiba-tiba buah. Goyangkan, nanti akan turun. Tidak usah dipetik, turun sendiri. Bapak-bapak pernah melihat pohon kurma kan? Besar nggak? Sebesar tiang ini ya. Suruh digoyangin. Goyang. Kira-kira bergerak nggak itu kalau digoyang-goyangin? Kalau bapak ibu menggoyangkan pohon sawit, yang gerak pohon sawitnya itu bapaknya. Bapaknya yang goyang, yang gerak. Pohonnya nggak akan gerak. Kecuali dari atasnya ya, ini kan dari pokoknya. Itu keajaiban yang ketiga. Tiba-tiba turun buah yang lagi haus, minum air, lagi lapar, turun. Yang ngomong tadi siapa? Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan yang bicara tadi itu adalah Isa sendiri, masih bayi. Bunda, jangan sedih bunda. Goyangkan pokok ini nanti akan jatuh. Bunda jangan sedih, minumlah air sudah mengalir di bawah kaki kamu. Yang menenangkan itu anaknya, Isa yang masih bayi itu ajaib yang ketiga, keempat. Sehingga nanti kalau ada orang datang menanyakan tentang suatu hal, tanyalah kepada anak saya. Gak usah tanya kepada kamu, tanyalah kepada saya. Ini korelasinya dengan bulan Desember ini sangat erat. Ayat ini bisa dipahami oleh umat Islam bahwa Nabi Isa lahir bukan di bawah pohon cemara, bukan di bawah pohon kurma. Jadi itu bohong semua, itu bohong kamu. Pohon ceramah, yang digambarkan sebagai pohon natal itu bohong. Yang benar itu di bawah kurma. Jadi itu tipuan semua. Anehnya mereka percaya. Sekian miliar penduduk bumi percaya. Maka ayat ini membantah semua kebohongan-kebohongan itu, baik yang dilakukan oleh Yahudi maupun
kuli washrabi wa qarri 'aina wa imma tarayna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Maka makanlah bunda, minumlah bunda, senangkan hatimu, gak usah takut, gak usah sedih. Maka jika engkau melihat ada manusia, seseorang yang bertanya kepadamu, katakan saya sedang nazar, saya akan nazar untuk tidak bercakap-cakap sejak hari ini kepada seorang pun. Kalau ada yang bertanya, tanyalah kepada bayi saya, Isa bin Maryam. Gak usah tanya sama saya, nanti dikira saya bohong, nanti saya dikira sebagai pezina, nanti dikira saya sebagai wanita jahat. Tanya saja sama anak saya. Peristiwa ini bapak sekalian terbelah dari manusia menjadi tiga kepercayaan. Yahudi mengatakan Maryam berzina, yang Yusuf mengajar. Nasrani mengatakan dia Tuhan, Tuhan dari baru umat Islam. Dia adalah nabi sebagaimana nabi yang lain. Walaupun dalam proses kelahirannya sangat ajaib. Mungkin ini saja dulu, kita lanjutkan insyaallah pada subuh Sabtu yang akan datang. Subuh Sabtu yang akan datang, sedikit dulu nanti kita lanjutkan pada subuh tahun depan.